see what I see? Halo warga desa Sukawati, aku Risme Gawarna. Lama rasanya udah nggak berkirim cerita ke Do You See What I See lagi. Tapi kali ini aku punya cerita yang mana kejadiannya terjadi dalam waktu deket-deket ini. Dan ini berkaitan dengan tempat-tempat wisata yang aku kunjungi di Kota B ya. Jadi tempat paling timur di Jawa Timur. Untuk cerita pertama, aku akan bercerita tentang sebuah alas di Kota B ini yang cukup terkenal dengan kewingitannya sih. Nah, jadi pada hari Minggu, 2 minggu yang lalu, aku dan suami berencana untuk pergi atau mengunjungi alas ini lagi. Setelah 4 tahun kami tidak ke sana selain terkendala oleh COVID dan juga pekerjaan, akhirnya kami bisa kembali ke alas ini lagi. Cuman yang lebih menarik ketika kami tiba di tempat, alas ini berubahnya udah pesat daripada 4 tahun yang lalu. Jadi udah ada kantinnya, udah tempat parkir sudah lebih tertata, lebih rapi, juga banyak tempat-tempat duduk bagi wisatawan lokal dan internasional yang bisa buat mereka istirahat gitu kalau mereka capek habis jalan-jalan ke sana. Nah, tujuan pertama emang mau ke savana. Ada di sana sebuah savana yang cukup menarik ya kalau untuk dikunjungi, terutama kalau misalnya kita bisa foto sampai ke lantai 2-nya. Nah, pemandangan yang terhampar di depan itu selain hewan-hewan juga pemandangan alamnya itu keren banget. Gak lama setelah itu kita pergi ke daerah pantainya. Kalau nggak salah nama pantainya Pantai Bedul. Nah, ketika kita ke pantai itu sebenarnya kita takjub ya, karena pada saat itu benar-benar ramai. Pas lagi awal-awal kemunculan film KKN kalau nggak salah, lagi hitsnya juga. Pas nyampe di sana itu yang namanya pantai udah kayak full banyak orang saking penuhnya. Jadi kita nggak bisa lama-lama juga di sana, juga percuma mau ambil foto karena rame gitu ya. Rasanya kalau misalnya foto tuh dapatnya jadi kurang estetik gitu loh. Jadi kita hanya jalan-jalan sebentar sampai kemudian kita nemu jalan setapak gitu ya. Masuk gitu ada kayak semacam lantai kotak yang terbuat dari semen berjajar menuju ke sebuah tempat gitu. Suamiku pikir kayak ini menarik nih, kalau kita coba kita bakal tahu, kita kan nggak tahu keluarnya ini kemana gitu, dicoba aja ditelusuri. Nah, pada saat itu kami menelusuri jalan setapak itu. Memang sih rada lama kok, nggak nyampe-nyampe. Sementara kanan kiri ini kan bagiannya ada kayak pepohonan gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu jauh juga jarak dari pantai. Mungkin kayak sekitar 5 sampai 6 meter paling ya. Kalau untuk nyebrang ke pantainya gitu. Tapi ini jalannya kayak berliku gitu masuk. Sementara kanan kiri ini hanya pohon-pohon. Dan kebetulan pada saat itu cuaca juga lagi mendung dan gerimis gitu ya, ada gerimis-gerimis kecil. Jadi kita tetap jalan aja karena kita juga ngerasa terlindungi dengan pepohonan. Jadi kayak nggak terlalu kena sama gerimisnya gitu loh. Jadi kita jalan terus sampai kemudian di sebelah kiri kita menemukan ada bangunan seperti bangunan kosong, dan ternyata di sana ada tulisannya kayak padepokan gitu. Dan gak lama setelah itu anehnya hujan tahu-tahu aja kayak deres gitu. Tiba-tiba aja deres. Kami duduk di sana dan kami saat itu melihat emang ada kayak satu pasangan ya, cewek sama cowok ada di situ
mereka ngobrol di depan padepokan itu sambil duduk. Terus mereka juga bilang kalau mereka sedang berteduh gitu loh dari hujan. Sebenarnya kami ingin melanjutkan perjalanan ya, tapi karena hujannya mendadak deras, akhirnya kami tunda dulu. Kami duduk-duduk di situ. Gak lama setelahnya, mungkin sekitar 15 menitan, hujan deras tadi itu reda. Nah ketika reda, suami langsung aja, ayo kita jalan lagi katanya. Terus aku yain aja, karena emang kita itu berencana sehari itu jalan-jalan di alas itu ke beberapa tempat intinya, nggak cuman ke satu pantai itu aja. Nah ketika kita mencoba terus berjalan di depan daerah Padepokan itu ada mungkin sekitar 15 atau 10 meter dari Padepokan tersebut, kami mendengar ada suara wanita kayak nangis gitu. Jadi nangisnya itu seperti kayak gitu. Kayak nangis tapi suara tangisan cewek tapi samar. Aku pikir hanya aku aja yang dengar. Ternyata pada saat kami mendengar itu, suami saya itu berhenti gitu loh. Berhenti nggak ngelanjutin, terus dia bilang, kamu dengar nggak? Iya aku dengar juga. Suaranya kayak dari sebelah kiri. Nah kiri kanan itu masih ada kayak tumbuhan-tumbuhan gitu, ada pohon-pohon juga, semak belukar yang tinggi ya di jalan setapak tadi. Sempat kami kayak ragu mau nerusin jalan karena suara itu nggak berhenti, jadi ada kayak semacam suara nangisnya itu rada lama gitu loh, kayak bunyinya kayak gitu, terus ada kayak jadi suaranya itu panjang. Orang yang dengar kayak ikutan sedih gitu loh. Dan itu suami juga dengar. Itu ada sekitar 3 kali suara seperti itu. Kami juga sempat merinding. Dan kami ngelihat ke kanan kiri tapi nggak ada siapa-siapa, kan sempat kayak ini suara orang apa beneran suara yang lain gitu. Setelah suara itu berhenti, akhirnya kami mencoba meneruskan karena kami nggak pingin mencari sumber suara gitu ya. Soalnya itu juga di alas, meskipun kondisi pada saat itu di pantainya rame. Cuman saat itu kan kita ada di tempat yang kita itu hanya berdua, jauh dari Padepokan itu hanya 10-15 menit. Itu pun kita nggak melihat ada orang-orang lagi sekitar situ gitu. Akhirnya kami meneruskan perjalanan dan ternyata ke arah kiri ini tembusan dari Pantai Plengkung kalau nggak salah. Kita keluar dari sana, setelahnya kita makan di kantin. Emang sih kayak ini kan momen lagi rame-ramenya tuh pada saat itu di bagian luarnya ya, bukan di tempat yang kita pas dengar suara cewek nangis itu tadi. Tapi tetap aja kayak kita itu penasaran, kok bisa ya pada saat itu saya melihat jam itu mungkin sekitar jam 11-an siang. Kok bisa pas siang-siang gitu ada suara cewek seperti menangis. Padahal setelah kita keluar dari tempat yang tadi, daerah kantin atau parkiran yang orang-orang mau datang daerah dekat kantin itu tadi, itu beneran rame orang. Jadi kayak ini beneran gak sih yang kita dengar beneran dari manusia atau bukan? Karena yang dengar itu aku sama suami aku itu juga dengar, tapi kita nggak melihat ada satu orang pun di daerah yang kami telusuri itu tadi, kecuali yang sepasang cewek sama cowok yang di depan Padepokan tadi itu loh. Nah sebenarnya kalau kisah ini nggak terlalu seram, mengingat 4 tahun yang sebelumnya aku juga pernah ke alas ini. Tapi kalau pada saat itu emang rasanya yang 4 tahun lalu emang tempatnya itu nggak serame yang sekarang gitu loh. Jadi yang tahun lalu itu lagi rame-ramenya kayak orang pengen datang ke guanya. Aku lupa nama guanya karena terakhir nggak berkunjung ke situ lagi. Karena beneran pengalaman yang aku dapat dari gua itu bener-bener kayak sampai sekarang bikin takut atau merinding. Jadi pada saat itu sekitar 4 tahun yang lalu, aku ingat bulan Desember, awal bulan November. Pada saat itu hari Sabtu,
aku dan suami mencoba ke sana untuk pertama kalinya buat aku, karena aku penasaran alas P ini bagaimana, alas P di kota B. Karena banyak cerita yang bilang alas ini wingit lah, itulah gitu, seserem inilah, itulah gitu. Sementara yang aku dapat informasi yang terkait hal-hal kayak gitu kan nggak jadi suatu hal yang bikin takut ya, justru malah bikin penasaran kan kalau misalnya ada cerita yang unik-unik gitu. Nah, akhirnya kami putuskan ke sana. Sebenarnya dalam perjalanan menuju ke sana sempet kayak banyak gitu tanda menurut aku, seperti salah satunya yang hari-hari sebelumnya nggak hujan. Terus pada hari kita berangkat itu di jam 6:30 pagi, gak ngerti kenapa tahu-tahu hujan itu deras. Nah, kami berteduh pada saat itu ke warung pecel sekalian kita makan atau sarapan di situ. Lah setelah kita keluar, mungkin setelah setengah jam kemudian, gak lama perjalanan itu sekitar 5 menit, kami sama-sama teledor. Gak ngerti kalau di depan kami ini ada orang naik sepeda motor, tahu-tahu ada di depan kami, jadi akhirnya gak sengaja ketabrak gitu loh, dan kita sama-sama jatuh, pengendara di depan jatuh, kita pun jatuh. Sampai HP-nya si Mas yang digunakan suami aku, yang aku gunain buat nyari lokasinya alas P ini, itu pecah, jadi gak bisa dilihat lagi layarnya gitu. Sempet sih kayak aku sama suami mikir, apa ini tanda ya? Kok kayaknya banyak, ini bagian awal mau ke sana aja dari yang tahu-tahu hujan, terus sampai kita nabrak orang, dan ini HP-nya pecah, gimana ini gitu. Sempet kayak yang bingung gitu. Tapi si suami aku bilang, enggak deh, enggak ada kayak gitu-gitu, udah kita coba aja gitu. Kayak enggak percaya gitu loh. Akhirnya kita ya udah berangkat aja. Pada saat itu akhirnya menggunakan HP-ku buat sampai ke alas P ini. Nah, ketika sampai sana, karena perjalanan cukup jauh ya, mungkin dari rumah ini sekitar kurang lebih 1 jam lah jaraknya dari rumah. Karena aku sendiri kan orang baru di kota B ini, jadi kayak pada saat itu emang kayak lagi penasaran gitu loh sama tempat-tempat wisata yang lagi hits di kota B. Nah, karena penasaran itu makanya ingin ngunjungin alas P ini. Nah, pada saat kita istirahat sebentar di tempat parkiran yang gak jauh dari tujuannya mungkin sekitar 1 kilometeran gitu ya. Kita duduk di area masjid yang gak jauh dari tempat parkiran. Jarak parkiran dari masjid pada saat itu mungkin 3 menit kalau jalan. Jadi kita duduk-duduk gitu. Terus kita ngelihat banyak orang jalan ke arah kiri. Nah, di situ ada tulisannya gua apa gitu. Nah, aku lupa. Tapi di sana ada jarak tempuhnya ditulis sekitar 1 kilometeran. Pada saat kita berangkat ke sana, emang si Mas itu udah bilang jangan ngeluh, jangan capek gitu. Sementara kalau ke tempat wisata sendiri itu nggak bakal sih mikir yang gimana, karena emang kalau jalan-jalan ke tempat yang emang penuh kayak pepohonan gitu, atau suasana alam yang daerah gunung itu kan bikin badan lebih seger ya. Biasanya kita justru nggak capek malah seneng gitu loh. Nah, pada saat itu kan aku nggak pernah ke alas P itu sebelumnya, sejauh apa aku nggak ngerti. Terus di sana itu nggak ada pemandu, kayak apa sih, kita itu harus jalan sendiri ke sana. Hanya panduannya itu berupa petunjuk yang terbuat dari kayu gitu Mas, yang ada tulisannya misalnya kurang 500 meter lagi kayak gitu-gitu. Jadi kita ngikutin, akhirnya karena kita nggak ngerti yang mana arahnya, jadi kita ngikutin orang yang ada di depan kita untuk sampai ke gua itu. Sebelumnya kita sempat bertanya arahnya kemana, jadi ketika mereka bilang ke gua ini, kita akhirnya ikut aja bareng gitu loh. Terus sampai ke tempat itu, ternyata guanya itu masih harus mendaki beberapa anak tangga lagi untuk sampai ke atas. Dan pada saat itu aku dan suami juga bertemu dengan rombongan kayak pertapa dari Banten katanya ya. Pada saat itu kan kita sempat ngobrol sebentar. Nah, mereka bertapa di sana udah
masuk berapa hampir 3 minggu atau 2 mingguan gitu loh, dan mereka menggunakan pakaian yang serba hitam dari atas sampai bawah itu kayak menggunakan jubah yang serba hitam. Nah pada saat itu emang di daerah gue itu banyak yang ngunjungin, jadi mungkin kalau di total sama aku dan suami yang pada saat itu hadir di sana ada sekitar atau berjumlah 20 orang paling ya, 20 atau 25 orang. Di bagian depan gue itu juga banyak orang-orang yang kayak selfie gitu, foto-foto bareng sama keluarganya juga itu ada. Terus akhirnya setelah ngelihat kayak gitu, maksudnya rame, kita nyoba masuk ke dalam gua. Nah di dalam gua itu orang-orang ada yang pada duduk, ada yang pada ngeliatin sekitaran gua. Tapi mata saya atau mataku pada saat itu fokus ke tempat yang kayak ada lubangnya. Jadi di depan lubang itu kayak ada sajenan gitu loh. Nah di arah lubang itu yang biasanya orang duduk di sana kayak bertapa entah ngomong apa gitu ya, itu aku seperti ngelihat sesuatu ketarik ke dalam. Jadi kayak ada kepala awalnya muncul, tahu-tahu kepala itu hilang kayak masuk ke dalam. Nah perasaanku pada saat itu kayak ini kayaknya ada orang deh, kayaknya bisa deh masuk ke dalam gitu. Kayak aku nggak mikir ke yang lain atau sekitaran. Kalau sebenarnya itu tempat suci gitu menurut pertapa itu kayaknya ya. Terus akhirnya aku ke arah sana, seolah-olah kayak pengen menggapai makhluk itu, mau masuk gitu loh. Nah sempet tuh si suami kayak nyegah gitu loh, kayak narik, kamu ngapain, bilang kayak gitu. Nggak ada, aku bilangnya di situ tadi kayak ada orang masuk ke situ. Suami kan bilang jadi aneh-aneh aja, nggak ada orang di sana, ayo pulang, aneh-aneh ini, kamu nggak usah ke sana lagi, orang-orang udah pada duduk loh di sekitaran, masa nggak malu diliatin orang, kayak yang gitu loh ngomongnya. Pas sadar setelah aku lihat sekitar, emang sih orang-orang itu kayak pada duduk, malah heran dengan kita yang ngapain ada di depan situ. Soalnya di situ kayaknya tempatnya si para pertapa itu biasanya duduk, naruh sajen dan lain-lain gitu kan. Tapi aku kayak penasaran, dalam hati ini tadi kayaknya ada orang deh. Kok mereka nggak ada yang lihat ada orang keluar dari situ terus masuk lagi. Aku pikir ya orang-orang sekitar gitu yang bisa masuk, mungkin ada apa gitu ya di area dalamnya gitu, entah itu ada gua atau apa gitu, ada apa maksudnya, ada pintu lain atau apa, kan nggak ngerti. Tapi aku sendiri yang penasaran dan bisa ngelihat itu. Nah sementara aku lihat ke suami itu, aku kan tanya, kamu lihat ada orang nggak sih tadi? Terus aku bilang lagi, itu loh ada di dalam gua itu tadi masuk gitu. Terus katanya si masku bilang, enggak deh, kamu aja yang mikirnya mungkin lagi nggak konsen, nggak ada siapa-siapa di situ, kosong gitu. Nah kita nggak lama sih di sana, mungkin ya sekitar 30 menit atau 20 menit, karena memang nggak ada yang tempat yang apa sih istilahnya terang gitu loh. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari gua itu sambil ngeliatin orang-orang yang selfie di sekitaran ya, karena aku sendiri berpikir spot menariknya di gua ini yang mana, kecuali kayak bagian depan aja, karena bagian dalam gua bener-bener gelap gitu, nggak ada lampu, nggak ada apa gitu. Jadi sempat bingung juga, kecuali kayaknya tempat itu benar-benar menarik buat pertapa ya, karena banyak memang pada saat itu pertapa yang ada di sana. Mungkin ada hitungan sekitar 7 orang yang tadi aku bilang mereka menggunakan pakaian atau seperti jubah itu warna hitam. Nah pada saat aku dan suami menuruni tangga untuk kembali ke area masjid, ke parkiran gitu, kita itu jalan pada saat itu cuman berdua, aneh gitu loh. Maksudnya banyak orang tadi kan yang datang ke area guanya, ke arah gua, tapi pada saat pulang itu benar-benar sepi gitu. Kami berdua hanya melewati satu tempat setelah untuk arah jalan kembali itu ada kayak pemandian gitu loh, ada pemandian suci apa istilahnya aku lupa. Jadi orang-orang di sana itu kalau mandi harus pakai kemben gitu. Dan di sana udah ada kayak dupa-dupa, bunga dan lain-lain. Juga yang paling unik tempat itu pada saat itu ya,
lagi banyak monyetnya istilahnya. Menurut aku pada saat itu monyetnya agresif, nggak se yang setenang sekarang. Jadi kalau dulu itu aku ngelihat banyak monyet yang berkeliaran di tempat itu sepertinya udah biasa, kayak hal yang umum. Tapi kalau yang terakhir aku ke sana, yang bulan-bulan ini tuh nggak terlalu agresif monyetnya, jadi nggak terlalu usil gitu intinya. Terus pada saat aku balik gitu, aku hanya melewati daerah itu yang sempat ramai karena ada beberapa orang yang mandi di sana. Setelah itu kita balik, kan arahnya sekitar 1 kilometeran itu ya, rada jauh dari sana. Itu benar-benar sepi, kita nggak ketemu orang-orang yang ke arah gua lagi, jadi benar-benar sepi banget. Tapi yang aneh pada saat itu cuacanya terik sekali, panas sekali. Cuman setelah pulang dari gua itu, badan aku itu ngerasanya kayak menggigil banget, rasanya dingin gini. Kok dingin banget, dan setiap kali jalan seperti ada rasa merinding terus gitu. Aku kan langsung cerita sama suami, kok badanku rasanya kayak gini ya, nggak enak banget, aneh banget, cuaca terik kayak gini tapi kok dingin. Nah aku genggam nih kan tangan suami aku, terus dia bilang, ih tangan kamu kok dingin banget. Rasanya tuh saking dinginnya tangan, seolah-olah kayak ada es di sekitar badan aku gitu loh, kayak nggak match. Aku ngelihatnya panas cuaca, tapi badanku itu dingin dan merinding terus. Dan yang lebih aneh, ketika jalan gitu, setiap kali aku buka mata, di depanku itu seolah-olah ada pertapa yang kayak ngasih tahu jalan. Padahal setelah aku tanya suami, kamu ngelihat nggak ada orang di depan itu pakai baju hitam, dari tadi kayaknya dia ada terus dari depan. Jarak pandangku dengan dia itu kayak ada sekitar 7 atau 8 meter. Tapi suamiku nggak ngelihat apa-apa. Dia ngikutin terus sampai mau ke arah masjid itu, dia ngilang gitu aja. Nah, pada saat itu yang aku rasakan itu badanku tetap menggigil, agak merinding gitu, sampai aku keluar keringat dingin, nggak ngerti kenapa, kayak seolah-olah badan itu tahu-tahu panas aja. Nah suami kan kayak ngerasa ini kayaknya ada yang nggak beres sama aku. Jadi pada saat mau nyampe ke area masjid itu, dia nyuruh aku langsung lari. Jadi tanganku dipegang sama dia, terus sama dia ditarik gitu, dibawa lari. Dia mikirnya takut aku kesurupan katanya pada saat itu. Jadi langsung setelah sampai di masjid, aku suruh duduk. Terus nggak lama setelah itu aku suruh wudhu, suruh sholat. Nah setelah kejadian itu, maksudnya setelah aku sholat dan lain-lain, setelah selesai aku pulang, aku pikir untuk gangguan yang aku lihat selama di Alas P ini bakal berhenti. Ternyata itu berlanjutnya ketika aku kembali ke rumah, badan aku masih ngerasa kayak menggigil gitu. Dan setiap kali kayak membuka mata, rasa-rasanya itu sampai ngelihat ada sosok makhluk yang kayak aku lihat di gua itu. Jadi kalau bisa digambarkan, sosok yang aku lihat di dalam gua itu sebenarnya bagian kepalanya rada botak gitu, tapi anehnya bagian kulit dari wajah sampai kaki itu warnanya hitam, kayak orang atau kulitnya orang yang terpanggang gitu loh. Dan itu aku mimpi buruk didatangi si makhluk itu sampai beberapa hari. Akhirnya suami mutusin aku dibawa ke tempat ruqyah, dan setelah menjalani beberapa kali ruqyah, mungkin sekitar 3 atau 4 kali, setelahnya aku nggak dimimpiin atau diganggu dengan makhluk itu lagi. Jadi mungkin kesalahannya pada saat itu aku nggak ngerti. Ada satu hal yang harusnya aku tahu ya. Biasanya kalau kita masuk ke gua atau ke pura yang ada di daerah Alas P itu tadi, menurut informasi yang aku dengar, kita itu harus kondisinya itu bersih, nggak boleh menstruasi. Nah, pada saat
aku tiba di rumah itu ternyata aku itu lagi ngalamin proses menstruasi itu. Jadi aku tuh nggak sadar ketika pas balik dari gua itu nyampe ke masjid langsung wudhu kan. Nah itu aku nggak sadar kalau ternyata aku itu lagi menstruasi. Pantesan pada saat itu energi juga lagi low itu kan, ngalamin keringan dingin juga, terus tangan dingin. Harusnya kita itu benar-benar perhatiin diri dulu, kita bersih nggak masuk ke sini. Jangan sampai kalau kita masuk ke pura atau ke tempat-tempat yang disucikan sama orang-orang sekitar terus kondisi kita juga nggak bersih, itu juga nggak boleh sih biasanya. Jadi ada pelajaran yang bisa aku dapat dari sini, kalau kita tuh nggak boleh asal masuk tanpa benar-benar tahu kalau diri kita itu udah bersih atau belum. Itu aja sih, dan semoga kisah ini bermanfaat ya, bisa diambil pelajarannya untuk nggak seperti itu, nggak seperti yang aku lakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.